sehat dan tetap semangat. Yang saya hormati Kasdam 9 Udayana, yang saya hormati Sekjen KONI Pusat, yang saya hormati Chairman Indonesia International Marathon, juga Co-Chairman Indonesia International Marathon yang saya hormati Technical Advisor dan Technical Director Indonesia International Marathon, Direktur Strategi Bisnis Hotel Indonesia Natur, yang dari saya lihat, para wartawan dan media, teman-teman semua yang juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa. Hanya atas rahmatnya kita bisa berkumpul sore hari ini dalam acara press release dalam rangka Indonesia International Marathon Bali tahun 2022. Saya dengar 3.000 lebih pesertanya, 3.000 lebih. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya sampaikan selamat datang kepada para peserta. Mudah-mudahan kedamaian suasana di Bali akan memberikan vibrasi positif pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nanti ikut lari maraton pada tanggal 26 yang akan datang. Dan kepada panitia menyampaikan terima kasih menghargai setinggi-tingginya dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan acara ini, dan baru pertama kali diadakan di Indonesia ya Pak. Mudah-mudahan menjadi event tahunan nanti tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah provinsi sangat mendukung pastinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui maraton, lari maraton ini bentuk olahraga yang kalau di Bali khususnya banyak sekali penggemarnya, sangat banyak penggemarnya, dan juga nama Bali ini cukup menjadi magnet untuk menarik peserta-peserta tidak saja tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional. Beberapa lari maraton yang diselenggarakan di Bali pada umumnya berjalan dengan sukses. Oleh sebab itu, harapan kami tentu dengan diselenggarakannya Marathon 2022 yang baru pertama di Bali ini, yang pertama tentu nanti akan memberikan manfaat yang sangat strategis. Tadi saya dengar dari panitia bahwa banyak IKM kami yang dibantu. Tentunya kami Kodam Udayana sangat berbangga sebagai warga Bali tentunya juga dengan diselenggarakan kegiatan maraton ini. Apalagi tadi disampaikan oleh panitia ada 3.500 peserta. Bapak-bapak semuanya, Kodam Udayana juga menyiapkan pelari-pelari, walaupun tidak berprestasi tapi ikut meramaikan paling tidak. Ada 500 pelari yang kita siapkan untuk meramaikan kegiatan ini. Nah, untuk kesempatan ini, kegiatan ini tentunya sangat mempengaruhi, tadi sampaikan oleh Pak Wagub, kepada kondisi situasi di masyarakat Bali. Akhir-akhir ini kita lihat dalam 1 bulan terakhir pengunjung para wisata baik dari dalam maupun luar negeri sudah banyak berdatang ke Bali. Nah, dengan adanya ini juga tentu akan meningkatkan lagi bahwa Bali cukup kondusif, COVID sudah teratasi dengan baik sehingga makin banyak orang datang berkunjung ke Bali. Itu harapan kita bersama. Dan dalam kegiatan ini Kodam 9 Udayana tentunya bersinergi dengan Polda Bali bertugas membantu penyelenggara untuk mengamankan kegiatan ini. Jadi sekecil apapun kegiatan ini tentu harus sama, sehingga masyarakat akan melihat, dunia luar akan melihat bahwa kita mampu sebagai penyelenggara melakukan kegiatan yang bertaraf internasional seperti ini. Apalagi ke depan akan ada presidensi G20, tentunya juga ini akan menjadi indikator kemampuan kita dalam sebagai tuan rumah di kegiatan bersifat internasional. Oleh sebab itu juga kami himbau kepada masyarakat ataupun pada peserta nantinya, kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban demi kesuksesannya acara ini.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita doakan dan kita berusaha keras untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Bali, yang kami hormati Prof. Kastam, yang kami hormati juga Chairman dari Organizing Committee, kemudian juga pimpinan dari Natur, yang saya hormati juga Tanah Kasang, yang saya hormati dan saya banggakan juga pada sponsor. Sini ada Pak Riki, perwakilan dari Mazda, yang saya hormati juga perwakilan dari BPD Bali, rekan-rekan dari KONI Pusat yang saya hormati dan saya banggakan, ada Pak Hasan juga bersama dengan tim, yang kami hormati dan kami banggakan juga para media. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami dalam acara konferensi pers terkait dengan acara Indonesia International Marathon yang akan segera kita ikuti bersama pada tanggal 26 Juni 2 hari lagi. Pak Wagub, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya menyampaikan salam hormat, salam sehat dan salam olahraga dari Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marjan Nurman, kepada kita semua, dan juga perkenankan kami memberikan sedikit latar belakang dari diadakannya Indonesia International Marathon. Indonesia International Marathon ini diadakan sebagai wujud konkret dari KONI Pusat bersama-sama dengan Organizing Committee, di mana pada acara Hari Olahraga Nasional 3 tahun yang lalu, Bapak Presiden melalui Bapak Menpora menyampaikan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan dan juga dikembangkan oleh komunitas olahraga. Yang pertama adalah sport industry, yang kedua adalah sport tourism, dan ketiga adalah sport science. Oleh karenanya Indonesia International Marathon adalah wujud dukungan KONI Pusat terhadap kebijakan pemerintah, dan kita harapkan juga bahwa Indonesia International Marathon ini akan menjadi momentum kebangkitan kembali olahraga di Indonesia setelah pandemi yang cukup lama. Dan syukur alhamdulillah bahwa pada tanggal 26 Juli kita sudah bisa melaksanakan Indonesia International Marathon, dan kita lihat juga bahwa Liga Sepak Bola juga sudah dimulai dan juga bisa disaksikan oleh para penonton. Bapak Ibu hadirin, KONI Pusat menyediakan hadiah bagi para pemenang pada event Indonesia International Marathon ini sebesar 2 miliar lebih, dan kami juga harapkan bahwa nanti pada acara ini akan ada pemecahan rekor nasional ya, yang sudah diciptakan oleh Eduardo Nabumone ya. Saya lupa tadi mention race director kita, Ibu Rina, apa kabar Bu Rina? Jadi sekali lagi KONI Pusat mendukung acara ini, dan kami mengucapkan sekali lagi selamat datang bagi para media. Mari kita bersama sukseskan acara Indonesia International Marathon, dan kita jadikan Indonesia International Marathon ini sebagai momentum kebangkitan kembali para wisata khususnya di Bali, kebangkitan kembali prestasi olahraga di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, ini buat kami satu capaian yang surprise, karena kami mengetahui dan menyadari setelah adanya COVID ini kan minat pelari itu sangat tinggi. Sejujurnya kami tidak ekspektasi segitu banyak Bapak, ya sekitar 2000-an lah, 2000, tapi ternyata 3.500. Ini buat kami satu capaian yang sangat membahagiakan, membanggakan, dan sekaligus juga semangat Pak.
itu sih buat kami yang membuat kami yang pertama adalah unpredictable, tidak memprediksi sebanyak ini, tapi begitu tahu angka itu adalah mendapat apresiasi yang cukup luar biasa. Tapi mungkin ketika kita sudah ada di sini, harapan di angka ini sudah beberapa hari lagi, persiapan sejauh ini seperti apa? Persiapannya sudah 90%. 90%. Tinggal masang itunya saja, start finishnya, sekaligus kan sedang berjalan respect collection. Sekarang dan besok hari. Selanjutnya 2 hari kemudian kita start pagi-pagi. Tinggal lari aja. Tinggal lari aja. Tinggal lari aja. Berarti. Baik. Tapi ada nggak yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Bali yang sudah mau meluangkan waktunya berpartisipasi dalam kegiatan ini? Karena kalau kita melihat atau membahas event lari berskala internasional pun, Bali mungkin pernah ada, tempat lain juga ada. Tapi dengan kita anak bangsa yang membuat seperti ini kan pertama pula. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bali atau juga seluruh Indonesia? Ya, tentunya kami sangat berterima kasih dan mengharapkan dukungan baik dari masyarakat, pers juga ya untuk kesuksesan acara ini. Ya, di saat ini juga ya sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Tentu ada beberapa, kan kami ini standarnya internasional, jadi jalan juga harus clear, jalan juga harus steril. Ya, ada penutupan jalan itu. Ada penutupan jalan, tapi tidak semua ditutup. Iya, betul. Ada yang titik-titik krusial yang kita buka tutup. Ya, gitu. Jadi seminimal mungkin kami jalan ini clear. Tapi mohon permaklumannya. Ya pasti, kami mohon maaf dulu ya, itu untuk ketidaknyamanan acara ini. Baik. Ya demi bersama lah, demi kebersamaan bersama-sama. Untuk mensukseskan Indonesia International Marathon, mungkin ada beberapa jalan yang harus ditutup dan tampaknya juga di media sudah disosialisasikan. Dari hari ini kalau tidak salah sudah diinformasikan ada penutupan jalan untuk mensukseskan dan mendukung pelari-pelari kita ini. Betul. Terima kasih. Siap, Pak. Dari Bapak sendiri ada tambahan lagi? Sudah cukup? Nanti mungkin Ibu Rina yang lebih jelasnya. Baik, saya minta waktu ke Ibu Rina. Bapak silakan duduk. Bu Rina boleh nanti langsung menambahkan. Tadi melihat angka, saya balik lagi ke angka dulu. Sebagai 3.500 cukup mengagetkan di awal. Ini baru kalau tidak salah kayak pertama sih setelah di fase pandemi ini. Dari Bu Rina sendiri, apa yang dirasakan atau ingin disampaikan kepada masyarakat Bali? Untuk angka 3.500? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk angka 3.500 untuk kategori lomba internasional sangat sedikit. Tapi tolong dimaklumin karena memang kita juga memulainya di tahun saat pandemi baru mulai berakhir. Dan itu juga saya sangat kagum atas keberanian dari stakeholder setempat dan juga para promotor untuk memulai acara ini. Dan ternyata memang kita adalah salah satu negara yang memulai offline race pertama di Southeast Asia, seperti itu. Wow, tepuk tangan boleh ya? Yang menerima dari kategori negara lain. Iya, dan kita menerima kategori dari negara lain, dan yang pertama juga, emang ini butuh persiapan berapa lama untuk Indonesia International Marathon? Karena kalau kita lihat atau baca rilisan dari kemarin-kemarin, sebenarnya persiapan untuk ngecek area sudah dilakukan, segala macam, itu butuh berapa lama sih Pak? Kalau ditanya soal persiapan melakukan perhelatan maraton, saya butuh setahun sebenarnya. Jadi tidak mungkin saya mengerjakan satu maraton itu dalam 3 bulan. Karena memang acaranya cuma berlangsung sekitar 7 jam atau 8 jam, tapi itu kan menyangkut banyak orang, banyak stakeholder, banyak hal yang harus diperhatikan. Nah itulah makanya saya paling tidak butuh setahun. Tapi kebetulan saya sudah mengerjakan 2 tahun karena ada libur pandemi 2 tahun. Jadi agak lebih pede, kayaknya pasti lebih lah gitu ya. Semoga. Semoga. Untuk teman-teman Cek. Untuk teman-teman pelari, mungkin satu yang saya sampaikan bahwa Indonesia International Marathon bukan hanya berlari sepanjang 42,195 km. Tetapi di sini juga kami sudah langsung bekerja sama dengan World Athletic Pusat dan juga AIMS, dan juga kami juga berkonsultasi dengan dari pihak KONI, dari pihak TNI dan para stakeholder di sini, dan juga kami juga mendapatkan advice yang sangat berguna untuk atletik di Indonesia dari para foundernya Tokyo Marathon yang kebetulan ada di sini. Mr. Manabut Hanata. Betul. Yang saya harapkan adalah harus diperhatikan sekali karena ini adalah international standar. Jadi kami menggunakan setiap 10 kilometernya hanya 1 jam 15 menit. Seperti itu, dan jadi memang kami juga pilihkan race course yang sangat cepat
salah satu yang sudah dikonfirmasi oleh AIMS bahwa Bali mempunyai satu race course yang tepat untuk Olimpik bila satu saat nanti Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. Seperti itu. Hello everyone, and thank you very much for inviting me to this, first inaugurated Indonesia International Marathon. I think first step will be started day after tomorrow, and this is I think first time I heard that it's first time to cross the road. So this will be a very different from other races in this country. And when we had the Tokyo Marathon, at that time we crossed the road for the 6 hours to 7 hours, and many people complained to us. However, recently we had more than 15 times now, and no one complained. And everyone wants to run, Tokyo Marathon. So I hope in the future, not only Bali people but also all over from the outside of the Bali. People want to run Indonesia International Marathon, and I hope this race will be a world standard. And if people want to become healthy, I think you should run. Thank you. Okay, thank you. Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin menyapa para tamu yang saya hormati, Pak Wakil Raja, Pak Kasdam, Jenderal Hamdi, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Lukman. Terima kasih. Panitia, Pak Adi, Pak Harjo, dari tim Race Director, ini sahabat lama saya nih, Mbak Rina Tanakasan. Thank you for coming. Pertama, mempersilahkan untuk kalau mau diminum silakan, selaku perwakilan dari tuan rumah. Ya, menjawab pertanyaan tadi, perkenalkan, saya Ricky Wirkian, kami dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau disebut Injourney, merupakan BUMN holding pariwisata dan pendukungnya. Izin menyampaikan bahwa memang baru dibentuk pada bulan Oktober tahun 2021 kemarin dan diresmikan pada bulan Januari kemarin oleh Presiden Jokowi. Kami menggabungkan bandara, kemudian juga salah satunya Hotel Indonesia Natur, akan bergabung juga Airlines tahun depan. Dilanjutkan juga ITDC, pengelola kawasan Nusa Dua dan Taman Wisata Candi beserta Sarinah. Konsep pemikirannya adalah supaya journey dari tourism ini menjadi satu kesatuan, bukan hanya berjalan sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini juga menjadi satu hal yang patut disyukuri dan juga mengapresiasi bahwa Hotel Indonesia Natur melalui salah satu asetnya yaitu yang kita berdiri saat ini, Gradina Bali Beach, menjadi tuan rumah untuk start dan finish dan juga race village dari Indonesia International Marathon. Nah, kita ketahui bahwa Bali ini selalu akan menjadi magnet pariwisata Indonesia. Mau bagaimanapun, begitu kita buka border, orang itu pasti mau datangnya ke Bali. Nah, izin melaporkan Pak Wagub bahwa berdasarkan traffic di bandara juga per minggu kemarin, rata-rata kedatangan turis internasional ini di dalam bulan Juni itu per hari hampir 6.000, dan ini peningkatan sejak di pelonggaran border ini bulan Maret sudah meningkat ratusan persen, dan kita lihat angkanya akan terus meningkat. Kalau pergerakan domestik itu sudah di atas 10.000 per hari. Nah, ini kita bisa lihat progresnya kalau kita tarik grafik itu peningkatan yang cukup besar, dan kita lihat kebangkitan pariwisata ada di depan mata.
Nah, mohon maaf juga kalau kita lihat suasananya ini dalam kondisi renovasi, karena memang kawasan GIBB yang merupakan salah satu kawasan historical, ini Hotel Bintang 5 pertama di Bali, kami melakukan renovasi. Untuk gedungnya sendiri ditargetkan akan selesai tahun 2023, bulan September Oktober. Dan yang kita lihat di sebelah sana akan dibangun kawasan ekonomi khusus kesehatan, jadi rumah sakit berstandar internasional. Ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi bahwa supaya Bali ini bisa turismenya lebih bervariasi dan ini menjadi salah satu destinasi health tourism, sehingga harapannya ke depan ini bisa didiversifikasi dan mendatangkan devisa yang lebih banyak. Nah, semoga tahun depan pada saat dilaksanakan lagi kita akan dengan venue yang lebih baik, yang lebih baru, dan dari 3.500 tahun ini kita doakan supaya sama seperti World Major lainnya, karena biasanya kalau World Major itu angkanya sudah di atas 10.000, namun tetap kita mendapatkan turis atau juga peserta yang berkualitas, karena kita mau mendapatkan quality tourism bukan hanya quantity. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak Pak Riki sudah memberikan kata yang panjang lebar. Baik, rekan wartawan dari Warta Kota tadi memberikan pertanyaan. Kita dari TNI berkolaborasi dengan kepolisian mengamankan kegiatan ini. Untuk jumlah personil tentunya yang ikut berlari kita 500 orang. Tetapi di sepanjang rute juga kita titik-titik tertentu sudah kita gelar juga bersama dengan kepolisian, baik itu dari POM, dari batalion. Di sini kita ada batalion 741, ada batalion Raider 900, ada Sipur, ada Denkaf. Kita libatkan semuanya. Jadi di luar yang lari tadi, mereka kita gelar di titik-titik tertentu untuk mengamankan kegiatan ini. Demikian juga di start dan finish. Termasuk juga kita melibatkan tenaga untuk kesehatan. Kita juga menyiapkan ambulan sesuai dengan permintaan dari panitia. Kita juga gelar nanti ambulannya, dan juga termasuk yang kita pakai ini untuk bicara ini sound systemnya, kita juga ikut membantu dalam hal ini. Jadi pada prinsipnya Kodam 9 Udayana dan Polda Bali berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini. Demikian Pak. Untuk yang kita gelar di lapangan, di luar yang lari itu ada 4 kompi. Satu kompi 147 orang. Demikian. Terima kasih. Jadi untuk tips and tricksnya paling tentunya nggak boleh langsung tiba-tiba langsung lari aja jebrek 10 kilo gitu. Tapi yang paling saya concern adalah usahakan untuk meminum air yang cukup. Kenapa? Dehidrasi itu bukan terjadi dalam 1 atau 2 hari, tetapi mereka akumulasi dari tergantung kondisi dan usia kita masing-masing. Jadi semakin besar atau semakin tinggi loaded exercise yang kita lakukan, dan itu juga semakin berpengaruh terhadap tubuh kita dalam menampung air seperti itu. Dan juga kalau memang mau merasakan lari di salah satu jalan terbesar di Bali, ya monggo ikutan hari Minggu ini. Terima kasih.